jauhilah taghut, sembahan selain Allah. Dan inilah tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri Tuhan yang diibadahi selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 1 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan-landasan iman dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Kita masih di dalam Al-Babul Awwal, Al-Imanu Billah. Bab yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan masih di dalam Al-Faslu Tsani Tauhidul Uluhiyah. Pasal yang kedua yaitu Tauhid Uluhiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membahas Al-Mabhasul Awwal Adillatuhu wa Bayanu Ahammiyatihi. Pembahasan pertama dari Tauhid Uluhiyah adalah dalil-dalil dan penjelasan pentingnya Tauhid Uluhiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalil yang pertama dan kedua dari Al-Quran yang dibawakan oleh penulis tentang wajibnya bertauhid uluhiyah. Kita akan baca dalil yang ketiga dan seterusnya dari Al-Quran tentang wajibnya bertauhid uluhiyah. Qala al-musannifu hafizahumullahu ta'ala thalithan wa taratan bibayani annahu al-maqsudu min bi'thati ar-rusul kama fi qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa qawluhu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ketiga, ada kalanya berupa penjelasan bahwa tauhid uluhiyah merupakan latar belakang atau maksud diutusnya para rasul, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Dan firman-Nya yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Baik, ini adalah dalil yang ketiga tentang wajibnya bertauhid uluhiyah. Yaitu penulis menyebutkan tentang dalil ketiga ini dilihat dari sisi bahwa maksud pengutusan para rasul adalah mengajak umat manusia untuk bertauhid uluhiyah. Dari situlah kita akhirnya pahami bahwa tauhid uluhiyah hukumnya wajib. Saya ulangi ya. Jadi dalil yang ketiga ini adalah sisi pendalilannya bahwa maksud dari pengutusan seluruh rasul, dari mulai Rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud pengutusan mereka menjadi Rasul adalah mendakwahkan tauhid uluhiyah. Mendakwahkan tauhid uluhiyah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa wajib bertauhid uluhiyah. Nah, adapun dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada rasul-rasulnya. Bani Israel ada rasulnya. Kemudian kaum Nabi Nuh ada rasulnya yaitu Nuh. Kaum Nabi Lut ada rasulnya. Ya, ada rasulnya, setiap umat ada rasulnya. Dan umat Islam rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus kepada setiap umatnya ini? Ani'budullah wajtanibut taghut. Nah, ini inti pendalilannya ada pada kata ini. Ani'budullah.
beribadahlah kalian seluruhnya kepada Allah. Beribadahlah, itu kan perintah. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wajib berarti beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah. Dan inilah tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri Tuhan yang diibadahi selain Allah. Tidak cukup kita hanya beribadah kepada Allah semata, tapi harus ada keyakinan dari diri kita mengkufuri Tuhan yang diibadahi selain Allah. Makanya tidak cukup orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia wajib mengkufuri Tuhan selain Allah. Karena ayatnya berbunyi tadi, wajtanibut taghut. Jadi itu satu kesatuan tuh. Ani'budullah, beribadahlah kepada Allah. Ini enggak cukup. Harus ijtanibut taghut, jauhi taghut, Tuhan yang diibadahi selain Allah. Selalu seperti itu. Maka sempurnalah tauhid uluhiyahnya. Ya. Makanya di dalam ucapan tauhid juga la ilaha illallah. La ilaha, meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Illallah, hanya Allah yang diibadahi. Harus ada dua itu. Wa'budullah sama dengan illallah. Ya, wajtanibut taghut sama dengan la ilaha. Maka sempurnalah baru tauhid uluhiyahnya. Dan itulah yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau ada orang muslim meragukan syiriknya kaum Nasrani dan Yahudi, maka ini enggak Islam dia. Ini dia tidak Islam. Aku kadang-wani mengatakan bebuhannya tuh musyrik kafir. Kalau pindah jalannya bujur, cuma terjauh sedikit. Nah ini enggak Islam nih. Tidak Islam. Harus mengkufuri Tuhan selain Allah. Harus mengkufuri Tuhan selain Allah. Baru sempurna tauhid uluhiyah. Dan itulah yang didakwahkan oleh para rasul. Ya, tauhid uluhiyah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa tauhid uluhiyah hukumnya wajib. Kalau ditanya kenapa wajib? Karena seluruh rasul dari mulai Nabi Nuh. Kenapa Ustaz bukan Nabi Adam? Adam alaihi salam itu nabi. Adapun rasul yang pertama adalah Nuh, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Anta awwalu rasulin. Ketika di padang mahsyar, manusia mengatakan, engkau adalah rasul pertama wahai Nuh. Ya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir, dakwahnya ini, u'budullah wajtanibut taghut. Dan ini banyak yang semisal dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. U'budullah ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ada ayat yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Yang artinya beribadahlah kalian kepada Allah, aku tidak mengenal bagi kalian ada ayatnya. Nah, surat Al-A'raf
ayat 59, 65, 73, 85. Kemudian surat Hud ayat 50, ayat 61, 84. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 23, 32. Saya bacakan dari surat Al-A'raf dulu, ayat 59. Wa ya qala ya Nuh berkata ya. Qala laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Faqal, lalu Nuh berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Itu Nabi Nuh. Lihat lagi ayat 65-nya surat Al-A'raf. Ini Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum hudan. Dan kepada kaum 'Ad kami utus rasulnya yaitu Nabi Hud. Apa dakwahnya? Sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Itu Nabi siapa tadi? Hud. Ayat 73-nya Nabi Saleh. Wa ila Thamuda akhahum salihan. Dan kepada kaum Thamud kami utus Nabi Saleh. Apa dakwahnya? Sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian seluruhnya kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Sudah berapa itu? Sudah 3. Ayat 85. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban. Dakwahnya sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Nah, itu surat Al-A'raf 4 ayat. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya, dakwahnya sama seluruhnya. U'budullah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, ini sama. Ayat-ayat yang lain yang saya sebutkan tadi sama semuanya. Begitu juga surah Al-Mu'minun ayat 32. Fa arsalna fihim rasulan minhum. Maka kami utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Apa dakwahnya? U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ini sama ini. Jadi harus 2. Ada la ilahanya, ada illallah. Kalau cuma illallah, beribadah kepada Allah, tapi ragu kepada kekufuran orang kafir, kesyirikan orang musyrik, maka tidak sempurna tauhid uluhiyahnya. Bisa dimaklumi ya. Jadi begitu surah An-Nahl ayat 36. Kemudian dalil yang kedua surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Apa yang didakwahkannya? La ilaha. Sampai situ aja? Enggak. Illa ana fa'budun. Kecuali aku, maka ibadahilah aku. Nah, ini
Kalau dari sini kita bisa ambil pelajaran akhirnya bahwa seluruh rasul dakwahnya adalah dakwah tauhid uluhiyah. Perhatikan baik-baik tadi apa? U'budullah. Ini saya tulis dulu ya. Dakwah seluruh rasul adalah tauhid uluhiyah. Asal tauhid uluhiyah kata-katanya adalah la ilaha illallah. Ya, dia ada dua. Ada an-nafyu, peniadaan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ya kan? Illallah al-itsbat, penetapan Tuhan yang diibadahi hanya Allah. Nah, selalu itu ada seperti itu. Coba kita lihat ayatnya tadi. Wa'budullah wajtanibut taghut. Ini anggap ini nomor satunya, ini nomor duanya ya. Nanti saya akan kasih angka. Wa'budullah. Beribadahlah kalian seluruhnya kepada Allah. Kemudian wajtanibu at-taghut. Dan jauhilah Tuhan selain Allah. Taghut adalah jauhilah Tuhan selain Allah. Wa'budullah nomor berapa dari sini? Nomor berapa? 3 Jasidin, mana 3-nya? Nomor 2. Ya. Wajtanibut taghut nomor berapa? Nomor 1. Ya. Ini al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Ini an-nafyu, meniadakan peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Tadi ayat yang saya baca tadi dari surat Al-A'raf banyak tadi 4 ayat. Malak u'budullah malakum min ilahin ghairu. U'budullah. Malakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. U'budullah nomor berapa? Nomor 2 sama. Malakum min ilahin ghairuh nomor berapa? 1. An-naf al-itsbat an-nafi. Al-itsbat an-nafi. Ya. Ayat yang kedua apa? Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Fa'budun. La ilaha illa ana. La ilaha. Nomor berapa? Nomor 1. An-nafyu. Illa ana. Nomor berapa? 2. Penetapan. Selalu begitu. Dengan ini sempurna tauhid uluhiyah. Kalau ada orang sholat, puasa, doa, zikir, ahli ibadah kepada Allah. Pas ditakuni, apa menurut pian keyakinan orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan? Aku kada wani bepandir Presiden. Nah,
nggak sempurna sholatnya tadi. Harus ijtanibut taghut. Harus kufur kepada Tuhan selain Allah. Dan ini yang dicontohkan oleh Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang bertauhid. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kafarna bikum. Kami kufur terhadap Tuhan yang kalian sembah. Harus itu. Harus. Tidak cukup hanya mengatakan u'budullah, beribadah kepada Allah, beribadah, doa, ikhlas kepada Allah. Tapi harus meyakini Tuhan selain Allah tidak berhak diibadahi. Bisa dipahami ya? Nah, ini sedikit menyimpang. Karena sering terjadi di masyarakat kita. Ayat ini nih. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun illa nuhi ilai, kecuali kami berikan wahyu kepadanya. Apa wahyunya? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, ini nang diputarnya. Aku tuh siapa? Ini sedikit menyimpang ya dari tauhid uluhiyah. Aku tuh ya aku. Ya. Akhirnya timbullah keyakinan wahdatul wujud. Karena memahami ayat ini cuma dengan modal terjemah bahasa. Bukan pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, akhirnya dikupaslah aku. Karena aku ini keluarlah aku Nur Muhammad. Ya, Allah menitis kepada cahayanya Nabi Muhammad. Bahkan yang lebih parah lagi, Muhammad itulah wujud dari Allah. Dari sini nih. Ya, nah ini menyimpang. Maksudnya menyimpang dari tema kita. Paham ya? Padahal yang namanya ana di sini kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni. Kenapa kita tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Karena ayat selanjutnya fa'buduni atau fa'budun. Ayat. Beribadahlah kepadaku. Ku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan yang paling berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, pian kada usah mikirakan nih ulun hapus gitu. Ya. Karena pusing karena lain pembicaraan kita. Tapi karena lewati ayatnya, maka sedikitlah menyimpang. Yang jelas tadi orang bertauhid, tauhidnya uluhiyah harus mengumpulkan dua itu. An-nafyu al-itsbat. Peniadaan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Peniadaan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Al-itsbat menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Baru sempurna tauhid uluhiyahnya. Nah, sedikit tadi menyimpang tadilah. Kalau sudah dinasihati seperti itu tadi, karena alasannya
hadis kada sebuting aja, kurang banyak baca, ya, kurang banyak guru, belum belajar banyak. Nah, itu alasan-alasannya, alasan-alasan orang yang tidak bisa menjawab dengan ilmiah. Belum lagi hinaan, cacian, makian. Ya. Maka seorang pendakwah wajib bersabar atas hinaan, cacian, makian, terutama di zaman sekarang yang orang sangat mudah untuk berkomentar. Harus sabar. Ya. Dan saya semakin yakin bahwa ada selalu sampai hari kiamat as-sira'u bainal haqqi wal batil. Pertempuran antara hak dan batil itu pasti ada. Kalau ada seorang pendakwah yang dakwahnya adem ayem aja, tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memisahkan antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, ya, yang dakwahnya ingin diterima orang banyak aja, nah, itu biasanya cuma amar ma'ruf, nahi mungkarnya kedidak. Harus ada nahi mungkar biar tegak dalam agama. Makanya kan ada amar ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau dakwahnya cuma ayo sholat, ayo puasa, ayo zikir, ayo doa, ayo salawat, banyak menerima, alhamdulillah banyak menerima. Tapi kalau dakwahnya nahi mungkar, jauhi syirik, jauhi bid'ah, jauhi membunuh, jauhi zina, jauhi minum khamar, jauhi musik, jauhi, wah banyak yang mencaci menghina. Ya. Tapi kita cuma bisa mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka tidak mengetahui. Nah. Rabi'an, wa taratan bibayani annahu al-maqsudu min inzalil kutubil ilahiyah. Kama fi qawlihi ta'ala, yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nah. Keempat, ada kalanya berupa keterangan bahwa tauhid uluhiyah merupakan tujuan diturunkannya kitab-kitab ilahi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Quran surah An-Nahl ayat 2. Ini cara pendalilan yang keempat di dalam Al-Quran tentang wajibnya tauhid uluhiyah, yaitu Al-Quran memberi kabar kepada kita bahwa seluruh kitab suci diturunkan oleh Allah, di dalamnya ada ajaran tauhid uluhiyah. Seluruh kitab suci, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, kemudian Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Musa, sampai kepada Al-Quran, seluruhnya isi dakwahnya adalah tauhid uluhiyah. Sebagaimana ayat surah An-Nahl ayat 2 tadi. Nah, sama tadi.
Yunazzilul malaikata bi ruhi min amri ala man yasha min ibadihi. Allah menurunkan para malaikat membawa perintahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, yaitu para nabi, para rasul diberi wahyu. Apa wahyunya? An anziru, hendaknya mereka memperingatkan manusia seluruhnya, annahu la ilaha. Masuk mana ini? Nafyu atau isbat? La ilaha, an nafyu, peniadaan. Illa ana, masuk mana ini? Al isbat, penetapan. Fattaqun, maka sembahlah aku. Nah, khamisan wa taratan bi bayani 'azimi thawabi ahlihi wa ma 'adda lahu min ujurin 'azimatin wa ni'amin karimatin fid dunya wal akhirah, kama qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, kelima, ada kalanya berisi keterangan betapa besarnya balasan bagi orang yang melaksanakannya, berupa pahala yang besar dan nikmat-nikmat yang mulia di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya, tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Baik. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang kelima, sisi pendalilan dari wajibnya tauhid uluhiyah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an besarnya pahala bagi yang bertauhid uluhiyah di dunia dan di akhirat. Seperti ayat yang disebutkan di sini surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat Nabi ketika turun ayat ini mereka agak berat ayat ini. Karena tidak ada manusia yang lepas dari kezaliman. Minimal zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, minimal zalim terhadap diri sendiri. Makanya di dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya, ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Ya. Jangankan berbuat zalim kepada orang lain, terhadap dirinya sendiri saya sering berbuat zalim. Padahal ayatnya berbunyi begitu. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Nah, gimana nih caranya? Makanya para sahabat merasa berat. Adakah orang yang tidak berbuat zalim? Minimal zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan. Nah, pahalanya apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan di sini di dunia dan di akhirat. Aman kalau orang bertauhid uluhiyah itu aman. Ya, di dunia. Kenapa? Karena dia akan sangat tunduk patuh kepada Allah. Kemudian aman di akhirat. Apa? Dari mulai dibangkitkan dari kuburnya, aman. Kemudian digiring oleh api ke padang mahsyar, aman. Kemudian setelah itu diberikan buku catatan amal, aman. Kemudian setelah itu dihisab, aman. Ditimbang, aman. Dapat telaga, aman.
berjalan di atas sirat aman, masuk surga aman. Nah ini, jadi keamanan di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala orang yang bertauhid uluhiyah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa tauhid uluhiyah hukumnya wajib. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan besarnya pahala orang yang bertauhid uluhiyah. Dan tadi saya sebutkan dari mulai perjalanan manusia ya, yang mulai dibangkitkan, kemudian setelah itu digiring ke padang mahsyar, lalu setelah itu dimulai hisab, kemudian buku catatan amal, lalu ditimbang, lalu syafaat. Nah ini lupa saya tadi. Dan ingat baik-baik, tidak ada syarat paling mutlak untuk mendapatkan syafaat, baik itu dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tauhid uluhiyah. Tidak ada. Ya, tidak ada syarat paling mutlak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaat dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali tauhid uluhiyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang keenam, wa taratan bitahdzir min diddihi wa bayani khuturati munaqabatihi wa dzikri ma a'adda subhanahu min iqabin alimin liman tarakah. Faqaulihi ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa qawlihi ta'ala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Ila ghairi dhalika min anwa'il adillati al-mustamilati ala taqrir at-tauhid wad-da'wati ilayhi wat-tanwih bi fadlihi wa bayani thawabi ahli wa 'idhami khuturati mukhalafatihi. Nah. Keenam, kadang-kadang berupa peringatan agar menjauhi sesuatu yang berlawanan dengan tauhid tersebut, disertai penjelasan tentang besarnya bahaya menentangnya dan azab yang sangat pedih yang disiapkan Allah bagi orang yang meninggalkannya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Quran surah Al-Isra ayat 39. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mencakup ketetapan dan keseruan kepada tauhid, keterangan akan keutamaannya, pahala orang yang memilikinya, dan besarnya bahaya akibat menyalahinya. Taib, inilah sisi pendalilan yang keenam dari Al-Quran tentang tauhid uluhiyah. Bahwa Al-Quran memperingatkan kita tentang kebalikan dari tauhid uluhiyah. Dan juga menjelaskan tentang bahaya melakukan kebalikan dari tauhid uluhiyah, yaitu kesyirikan dalam ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah telah sediakan dari siksa-siksa yang sangat pedih bagi siapa yang melakukan kebalikan dari tauhid uluhiyah, yaitu kesyirikan dalam ibadah. Kalau tauhid uluhiyah itu kan mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau kesyirikan, kebalikan dari tauhid uluhiyah, kesyirikan dalam ibadah, berarti beribadahnya kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 72.
Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Ancaman pertama, Allah telah mengharamkan atasnya surga yang mensyirikkan Allah dalam ibadah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya paling pantas neraka. 2. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim di sini maksudnya? Orang yang mensyirikkan Allah. Ya. Tidak memiliki seorang penolong pun. Orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. 3 ancaman berat yang sangat pedih bagi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kebalikan dari tauhid uluhiyah. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran tauhid uluhiyah hukumnya wajib. Kenapa? Karena siapa yang tidak bertauhid uluhiyah diancam tidak masuk surga dan tempatnya di neraka, tidak ada yang bisa menolong. Satu pun, ya. Malil zalimina min nasirin. Nasirin di situ penolong. Penolong satu pun tidak ada. Siapapun tidak bisa menolong. Yang mati di atas kesyirikan tidak bisa ditolong. Karena tidak ada yang bisa mampu menolongnya. Nasirin adalah kata nakirah, kata yang umum, yang belum ditentukan siapa dan apa. Kalau kata ini dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman, wama, dan tidak ada, lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, min ansarin, seorang penolong pun. Makanya diterjemahkan dengan begitu, seorang penolong pun. Mau dia nabi yang menolong nggak bisa, mau malaikat yang mau menolong nggak bisa, mau jin, hewan, orang tua, anak, nggak bisa nolong. Yang mensyirikkan Allah tidak bisa, dan mati di atas kesyirikan tidak bisa ditolong berdasarkan ayat ini. Ya. Kemudian setelah itu dalil yang lain, surat Al-Isra ayat 39. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluma madhura. Sebelum saya baca ayatnya, saya teringat sebuah faedah. Dari tadi kita katakan kezaliman yang dimaksud apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Ya, ada faedah menarik ini. Ayatnya berbunyi begini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Pertanyaan, mengapa syirik disebut kezaliman? Bahkan kezalimannya besar. Arti kezaliman, zalim secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Peci ulun menjadikan kaos batis, zalim. Ya, zalim itu. Meletakkan sesuatu apapun tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Nah, kesyirikan kezaliman. Kenapa? Karena meletakkan ibadah tidak pada yang berhak untuk diibadahi. Ya. Maka jawabannya, kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Meletakkan hak Allah yang paling khusus milik Allah. Hak Allah. Ya, para ulama mengatakan haqqu
haqqu al-khusus, hak yang paling khusus milik Allah, yaitu ibadah, diberikan kepada selain Allah. Nah, ini namanya kurang ajar. Ini sebab yang pertama. Ya. Wad'u akhassu al-huquq lillah ila ghairillah. Meletakkan hak paling khusus yang dimiliki Allah kepada selain Allah. Meletakkan hak khusus yang dimiliki oleh Allah. Akhassul huquq, hak yang paling khusus milik Allah, yaitu ibadah, diberikan kepada selain Allah. Ini sebab yang membuat syirik adalah kezaliman. Sebab yang kedua, membuat syirik adalah kezaliman, yaitu al-jur'ah 'ala Allah. Lancang melawan Allah, berani lancang melawan Allah. Karena Allah memerintahkan, beribadahlah kalian kepadaku semata. Dia lancang mensyirikkan Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini lancang. Al-jur'ah 'ala Allah. Lancang kepada Allah dalam tidak mentaati Allah. Sebab yang ketiga, kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Sebab yang ketiga adalah karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka apabila ada orang melakukan kesyirikan, beribadah kepada yang bukan pencipta, kepada yang bukan pengatur, kepada yang bukan penguasa, maka dia telah berbuat zalim. Ya, sebab yang ketiga, li'anna sarfal ibadah li ghairi al-mustahiq biha, karena memalingkan ibadah kepada selain yang berhak. Contoh doa memohon kepada Allah. Kalau ada orang berdoa kepada seorang yang sudah mati, ya, berdoa kepada orang yang sudah mati, dan ini nggak usahlah dipungkiri, ya, nggak usah nyari-nyari alasan deh, bahwa ada di tengah orang yang mengaku umat Islam berdoa kepada orang sudah mati. Gak usah cari-cari alasan. Ada. Gak usah dipelintir sana, belok kanan, belok kiri. Gak usah. Minta, dia memang minta berdoa kepada selain Allah.
Maka ini kezaliman. Kenapa? Karena berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Nah, ini 3 sebab mengapa kesyirikan adalah kezaliman. Yang pertama, meletakkan ibadah tidak yang pada yang berhak. Wad'u akhassi huquq lillah ila ghairillah. Ya, al-jur'ah 'ala Allah. Lancang terhadap Allah Subhanahu. Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya semata, berdoa kepadanya semata. Kok kamu lancang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah? Yang ketiga, memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Ini kezaliman. Ya, contoh sholat riya itu kezaliman. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat orang yang riya akan diminta oleh Allah untuk mendatangi orang yang dia riai. Kamu kemarin imam di Masjid Imam Syafi'i agar dikatakan oleh orang-orang untuk suaranya bagus, bacaannya bagus, hafalannya banyak dan seterusnya. Maka tidak ada pahala dariku, tapi mintalah kepada orang-orang itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yuqalu lil mura'in idza juziyan nas bi a'malihim, jika seluruh manusia diberikan pahala-pahala atas amalan mereka, maka dikatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzi kuntum tura'una fi. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai kepada mereka. Minta pahala, dapat enggak? Dapat enggak? Enggak. Nah, ini yang maksud. Memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak. Makanya kesyirikan adalah kezaliman. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya yang ke-6 masih, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah Tuhan yang diibadahi selain Allah. Fatulqa fi jahannama, maka kalian dimasukkan ke dalam neraka jahanam maluman madhura. Malum itu maksudnya gini, dia mencela dirinya sendiri. Nah, ikam bang salah. Kenapa berdoa lawan orang mati? Itu tuh karena di akhirat gitu. Ya lum nafsa. Dia akan mencela dirinya sendiri. Kenapa sampai berbuat kesyirikan? Dicela oleh Allah sudahnya, dicela oleh malaikat sudahnya, dicela oleh makhluk-makhluk sudahnya, dicela oleh dirinya sendiri. Ya, itu sakit hati mana saudara. Maluman, tercela, madhura, masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Alhamdulillah selesai pembicaraan tentang dalil-dalil dari Al-Quran atas wajibnya tauhid uluhiyah. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang langsung ingin bertanya? Di dalam surah Al-Mumtahanah difirmankan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada orang-orang kafir, telah nyata antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja semata. Difirmankan bahwa ucapan beliau adalah suri tauladan yang baik. Apakah boleh perkataan serupa kita sampaikan kepada orang-orang kafir atau musyrik di zaman ini? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah dilihat maslahatnya. Tidak diragukan, kita wajib meniru Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifan." Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah yang lurus. Tidak diragukan. Tetapi apakah kita datang kepada orang musyrik tetangga kita, ya, kemudian kita mengatakan bahwa antara ikam, aku dan ikam permusuhan selamanya.
sampai ke masuk Islam. Nah, dilihat maslahatnya, mendatangkan maslahat atau tidak. Ya, karena mereka yang tinggal di tengah kaum muslimin dari orang-orang yang kafir selain Islam, mereka istilahnya di dalam agama adalah mu'ahad, orang yang dalam perjanjian aman, atau zimmi, kafir zimmi, kafir yang tinggal bersama kaum muslimin. Ya, sudah, mereka sudah kita dakwahi kada mau jua, tapi masih tetap mau tinggal di tengah kita dan tidak memerangi kita. Ya sudah, tidak perlu kita untuk berkelaku kasar kepadanya, tapi mendakwahinya tetap. Tapi apakah mengatakan tadi, ya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah hatta tu'minu billahi wahda. Ya, kami kafir terhadap kalian dan telah terjadi kebencian permusuhan antara kami dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah semata. Apakah mengatakan seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi pada sisi-sisi yang lain perlu, ya, terutama di zaman yang kadang-kadang mengangkat tema liberalisme. Semua agama sama, maka perlu perkataan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Semenjak saya ikut dan belajar kajian-kajian sunnah, banyak orang yang menganggap saya terjebak dalam ajaran yang kaku dan keras. Dan waktu saya masih ikut kajian-kajian yang sering banyak khurafatnya, usaha saya lebih baik. Tetapi setiap saya beribadah, sholat tidak tenang dan hati selalu gelisah, dan sholat berjamaah jarang kecuali Jumat. Dan semenjak ikut kajian-kajian sunnah, usaha saya jadi bangkrut. Tapi saya beribadah, hati lebih tenang dan sering ikut sholat berjamaah di masjid. Mohon penjelasannya, apakah ini ujian bagi saya? Jawabannya adalah, asal hukumnya orang yang taat kepada Allah maka senantiasa dia dimudahkan hidupnya oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Asal hukumnya seperti itu. Yang bertakwa mudah hidupnya, lancar rezekinya, sehat badannya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Asal hukumnya seperti itu. Tetapi ada konsep, yaitu ujian. Diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan saya telah beriman dan mereka belum diuji? Sungguh orang-orang sebelum kalian telah kami uji sehingga diketahui mana yang benar dan mana yang dusta dalam imannya. Nah, ini konsep ujian ini untuk meneguhkan apakah benar-benar beriman atau tidak. Benar-benar mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, mengikut bertauhid, menjauhi kesyirikan atau tidak. Ya, jadi ada konsep itu. Nah, kemudian juga patut diperhatikan, terkadang rezeki bukan hanya uang. Bahkan dibandingkan rezeki-rezeki yang banyak dari Allah, ya, dibandingkan rezeki-rezeki yang banyak dari Allah, uang adalah nomor keberapa gitu. Nikmat dan rezeki yang paling istimewa adalah nikmat iman. Nikmat mudah beramal saleh. Di antaranya yang disebutkan dalam pertanyaan tadi.
Sholat jadi berjamaah, hati jadi lebih khusyuk, lebih tenang. Ini melebihi rezeki, uang, harta benda. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah dengan puasnya kalbu dalam menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, wallahu a'lam. Apa hukum seseorang menggunakan aplikasi dating online di mana pria dan wanita bertemu dari berbagai negara dan berkomunikasi dengan tujuan menikah? Mereka mengatakan ikhtiar dalam mencari jodoh, akhirnya mereka bertemu dan menikah. Ini sama dengan pacaran. Ini sama dengan pacaran. Dan kalau ingin nyari jodoh yang online, banyak. Biro Jodoh punya Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, banyak itu. Ya, banyak. Jadi yang seperti ini adalah berhubungan laki-laki perempuan dikhawatirkan menuju kepada mendekati perbuatan zina, dan Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Dai mereka membantah karena mereka bertawasul dengan redaksi Allahumma, ini tidak syirik katanya. Bagaimana membantahnya? Dai, maksudnya ustadznya, tuan gurunya ya. Maka jawabannya adalah meskipun diawali dengan Allahumma ya Allah, tapi kemudian dia prakteknya meminta kepada orang mati, maka tetap mensyirikan Allah. Dan yang namanya mensyirikan Allah itu bukan berarti meninggalkan Allah, tetapi dia berdoa kepada Allah, kemudian berdoa juga kepada selain Allah. Bukan berarti dia tinggalkan Allahnya, enggak. Dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa juga kepada selain Allah. Itu namanya mensyirikan Allah. Makanya kan pengertian kesyirikan kan adalah alla tatluba taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah, orang mati misalnya, dengan Allah. Jadi penyamaan dalam perkara yang khusus milik Allah. Berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Itu namanya apa? Kesyirikan. Wallahu a'lam. Intinya para ikhwah, dan kalau yang dimaksud adalah bertawassul, maka tawassul yang disyariatkan ada 3. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bertawassullah dengan nama Allah memiliki nama-nama Allah yang husna. Ya, maka berdoalah dengannya. Ya Razzaq urzuqni, ya Rahim irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Karim akrimni. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Dalam surat Ali Imran, Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Allah, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Beriman, amal saleh. Bertawassulnya dengan amal saleh, ampunilah dosa kami. Dan yang ketiga, bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup, ada dan bisa berdoa untuk kita. Ya, bisa berdoa untuk kita. Orangnya masih hidup, minta kepada seorang ustadz, seorang ahli agama untuk mendoakan, sebagaimana Rasulullah SAW minta didoakan oleh Umar bin Khattab, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab minta didoakan oleh Uwais Al-Qarani. Nah,
seperti itu. Ya. Adapun bertawassul dengan cara memanggil orang yang sudah mati, kemudian orang yang sudah mati ini kita minta agar berdoa kepada Allah, maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata orang-orang musyrik, kami tidak beribadah kepada perantara ini. Perantara ini hanya sekedar mendekatkan kami kepada Allah. Nah, sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, orang kafir yang ada di Indonesia biasa disebut atau digolongkan sebagai kafir zimmi. Namun sependek yang pernah ulun baca, kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup di bawah syariat Islam dan membayar jizyah, pajak khusus non-muslim. Tepatkah menyebut mereka sebagai kafir zimmi, Ustaz? Jawabannya bisa disebut seperti itu. Bisa disebut kafir zimmi karena mereka tinggal di tengah kaum muslimin dalam perjanjian aman karena mereka membayar. Mereka membayar. Dan Indonesia negara muslim, negara Islam. Ya, dilihat dari sisi kaum muslimin dan pemimpinnya, syariatnya dikerjakan. Kemudian dilihat dari sisi beberapa hukumnya adalah bahkan kebanyakannya mengadopsi dari hukum-hukum Islam. Hanya beberapa yang belum dikerjakan dari hukum-hukum Islam. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kafir zimmi. Karena tadi ada kata harus di negara yang ditegakkan syariat Islam. Di Indonesia ini ditegakkan syariat Islam, hanya beberapa yang tidak ditegakkan, yang belum bisa ditegakkan. Ya, dan saya tidak setuju dengan pendapat Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara Islam, negara yang pemimpinnya Muslim. Syariat-syariat Islam bisa. Islam itu apa sih? Islam itu mengerjakan rukun Islam. Coba di Indonesia, ada rukun Islam yang tidak bisa dikerjakan? Mengucapkan 2 kali syahadat, mendirikan salat, pian Jumatan, hari rayaan, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, apalagi salat berjamaah. Ya, masjidnya bahkan banyak-banyak. Makanya kan dalam hadis disebutkan, ma aqamu fikumus shalah. Bolehkah wahai Rasulullah kalau ada pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya kita memberontaknya? La, enggak boleh. Selama mereka membiarkan di tengah-tengah kalian pendirian salat. Ya. Tanda bahwa seorang itu muslim, daerah itu muslim, terjadi sholat berjamaah. Makanya boleh kalau seandainya ada di sebuah daerah yang kaum muslimin di dalamnya tapi tidak sholat berjamaah, boleh diperangi itu daerah. Seperti itu. Ya, bisa dimaklumi ya. Jadi maka kita katakan bisa dikatakan sebagai kafir zimmi. Karena mereka di tengah kaum muslimin hidup aman dengan membayar jizyah. Ya. Mungkin kata jizyahnya yang agak berat, upeti. Dari mana mereka bayar upetinya? Maka memang tidak ada upeti yang mereka bayar, tapi keamanan dijamin oleh kaum muslimin. Karena mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.